Medsos ternyata telah menghadirkan banyak nabi global. Dan hari ini saya ingin mencoba mengupas terkait hadirnya seorang nabi global yang bernama Daud Tony. Mengapa saya katakan nabi global? Karena Daud Tony itu memberikan nubuat-nubuatan secara terbuka. Dan kita juga tidak tahu mana yang menjadi arah daripada nubuatan Daud Tony. Tetapi ketika dia menubuatkan tentang kondisi Indonesia, tentang resesi, dan tentang apa yang harus individu ambil, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Nabi Global itu kemudian menjawab persoalan-persoalan individu, bukan persoalan-persoalan yang global. Dan inilah yang saya mencoba mengamati daripada kehadiran Daud Tony. Daud Tony sempat viral ketika ceramah pendeta Daud Tony itu menjadi yang dikatakan menjadi dukun kepercayaan keluarga SBY. Kemudian di sana dikatakan dia bertanding melawan Sai Baba yang menyantet ya keluarga daripada SBY, dan dikatakan ya Daud Tony itu berhasil mengalahkan Sai Baba, dan memang Sai Baba meninggal dunia. Tapi saya tidak tahu, karena ketika saya amati, Sai Baba itu sudah dirawat selama 2 minggu dan juga karena gagal jantung. Tapi apakah benar kemudian meninggalnya Sai Baba itu karena pertarungan ketika kata Daud Tony, Sai Baba menyantet daripada keluarga pendeta, menyantet keluarga Presiden SBY maksud saya. Dan sampai sekarang tidak ada buktinya, dan kemudian juga ini kan sifatnya individu begitu. Nah, ini menjadi sebuah persoalan. Mengapa? Karena dia diungkapkan di publik, tetapi tentunya kan mesti ada bukti-bukti. Nah, ini persoalan sekali. Apakah Daud Tony itu memang memiliki sebuah pernyataan yang dapat diandalkan, ataukah dia hanya menciptakan persepsi-persepsi, atau disebut juga menciptakan kebenaran-kebenaran baru yang tidak bergantung pada data. Dan memang kita lihat apa yang diungkapkan Daud Tony itu tidak bergantung kepada data. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana ketika dia bernubuat tentang hal-hal yang juga sulit dikonfirmasi dengan data. Misal saja ketika Daud Tony bernubuat tentang kejadian masa depan. Tapi yang dijawab adalah persoalan individu. Dikatakan misalnya Indonesia ini akan resesi. Dikatakan demikian. Dan kemudian memang tidak ada teman-teman Daud Tony atau teman-teman pendeta yang memberikan konfirmasi. Nah, ini kan sulit. Karena dikatakan dia mendengar suara Tuhan, tetapi tidak ada konfirmasi. Kalau dalam penelitian-penelitian ilmiah, penelitian-penelitian kajian teologi, selalu ada konfirmasi. Tidak pernah ada satu orang gitu, selalu ada konfirmasi. Kan yang bernubuat itu kan di dalam gereja. Berarti tidak ada satu orang nabi. Ataupun dari perjanjian lama juga tidak satu orang, ada nabi-nabi begitu. Ketika bernubuat juga tuh sebenarnya juga ada konfirmasi, ya. Tidak berarti dia bisa bernubuat sembarangan saja begitu. Dan konfirmasinya apa? Kalau dalam perjanjian lama kan kalau tidak dikonfirmasi kemudian nabi itu kemudian ya harus mengalami kematian begitu, dilempari batu segala macam. Tapi kita kan tidak hidup dalam perjanjian lama gitu. Makanya saya sebut dia nabi global. Memang persoalannya adalah Daud Tony ini menjadi global, nabi global, tapi tidak ada yang memberikan legitimasi bahwa dia ada seorang nabi global begitu. Karena ketika kita melihat di gereja, gerejanya adalah kongregasional, berarti sifatnya kepada individu, dan individu itu yang merasa mendengar suara Tuhan dia berhak mengatakannya, tapi tidak ada konfirmasi-konfirmasi lain. Dan kemudian yang dibuatkan juga hal-hal yang sebenarnya ya menurut saya tidak terlalu ya luar biasa begitu. Sesuatu yang sebenarnya bisa diprediksi gitu. Kalau orang lihat statistik gitu, itu bisa gitu. Misalnya berita-berita tentang resesi, dia sebutkan juga di resesi. Dia merasa Tuhan bicara kepada dia resesi. Padahal ketika Tuhan bicara kepada dia resesi, kita tidak tahu apakah itu suara benar, apakah bisa direkam suara Tuhan itu, kita nggak tahu. Apakah kemudian dia ya seperti bicara dalam hatinya, konfirmasinya siapa gitu. Nah sebetulnya kan kalau teman-teman di gereja itu hamba Tuhan atau pendeta-pendeta
ketika mereka mendengarkan ada nubuatan kan misalnya mereka juga harus memberikan konfirmasi bahwa nubuatan itu benar atau tidak, kan gitu. Bukan hanya kepada pendengar-pendengarnya, tapi karena memang dilemparkan di publik ya, di apa namanya, di medsos begitu, ya bisa saja terjadi ada yang benar. Bahkan di medsos itu kalau kita berdoa kesembuhan juga bisa terjadi kesembuhan, bukan berarti doa sembuh itu gara-gara doanya apa, hamba Tuhan itu atau pendeta itu, bukan, ya memang. Karena kan yang memberikan kesembuhan adalah Tuhan. Tapi kembali kepada persoalan, jadi nubuatan Daud Tony ini atau pendeta Daud Tony ini sebuah prediksi yang tak ada landasan, tak ada konfirmasi gitu. Nah ini bagaimana ya? Coba silakan ya untuk para apa namanya pendengar YouTube juga mungkin bisa memberikan masukan kepada saya, memberikan konfirmasi gimana? Karena ada sebuah nubuatan ya, tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi. Nah kemudian kalau memang ada di antara jemaat atau pendengar-pendengar YouTube daripada Daud Tony, ya bisa memberitahukan ke saya ya, supaya saya juga bisa mengerti gitu ya. Kemudian yang menarik lagi dia katakan resesi di Indonesia 10 tahun ya. Terjadi 2025 ya. Kemudian 10 tahun industri dikuasai China. Dia sampai detail seperti itu begitu loh. Terus yang bertahan di masa depan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kuliner. Lucu sekali kan? Tapi apa namanya? Resesi ya, katanya terjadi 10 tahun industri dikuasai China. Kemudian individu yang ditawarkan untuk bekerjanya di pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kuliner yang tidak kena resesi. Ya semua juga orang tahu. Tapi ketika mengusahakan usaha perhatian sebegini besar ini kan juga susah gitu. Sampai kapasitas berapa besar orang bisa mengusahakan seperti itu. Belum lagi persaingannya segala macam gitu. Jadi kan nggak segampang yang dibayangkan itu. Nah, belum lagi apa namanya pertanian perkebunan gitu kan. Perikanan dan peternakan, kuliner kan ketika nelayan-nelayan yang apa namanya di bidang perikanan ketika ketemu dengan apa? Dengan pengusaha-pengusaha besar kan habis kan. Jadi yang dimaksud apa? Apa kemudian jadi pengusaha besarnya, ya ini untuk pengusaha-pengusaha besar di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Ya memang wajar-wajar saja memang, karena memang itu pasti dimakan gitu. Tapi persoalannya persaingan dagangnya bagaimana, bisnisnya bagaimana gitu. Kalau produknya sih iya memang gitu, tapi persaingan bisnisnya bagaimana gitu. Bagaimana pemerintah mengaturnya? Kalau Yusuf pada waktu memberikan nubuatan, mengartikan ya penglihatan itu daripada raja, kemudian dia menjelaskan bagaimana caranya dan berhasil sukses. Nah, itu namanya juga apa namanya bijaksana gitu. Jadi kalau Bapak Daud Tony ini pada Daud Tony membuat sebuah atau prediksi gitu ya atau kemudian buat proyeksinya nggak bisa gimana. Ini kan persoalan. Harusnya kan kalau buat prediksi dia mesti bisa buat proyeksi gitu. Nah, kalau tidak dia kumpul lah dengan teman-temannya ya untuk membuat sebuah apa namanya sebuah usaha gitu untuk memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan Indonesia, persoalan-persoalan global gitu. Tapi saya pikir kalau dia sendiri dia tidak sanggup, dia pun tidak mengerti tentang hal itu. Jadi ramalan dia bahwa resesi di Indonesia 10 tahun itu industri kuasai China, kemudian juga dia katakan juga apa namanya resesi di Indonesia tahun 2025 begitu kan. Itu semuanya juga, ya orang sudah tahu semua, sudah ada berita-berita di mana-mana begitu, cuma tinggal bagaimana kita mengatasinya. Kalau persoalan itu ada terjadi, ya kita mudah mencarinya. Ada berita di mana-mana. Cuma persoalannya karena kalau memang nubuat, itu Tuhan itu memberikan penghiburan, bahkan memberikan solusi juga gitu. Bukan sekedar nubuat, kalau dia adalah seorang yang nabi. Tidak usah kita bicara ke sana lah. Kalau saya kan tidak ingin memasuki apa namanya ranah daripada gerejanya Daud Tony. Tapi ketika dia bicara secara global, ya kita semua boleh berbicara. Sebenarnya Daud Tony tidak mesti membatasi diri, jangan menjadikan diri sebagai nabi global. Sehingga saya bisa mengomentari. Jadi kalau saya mengomentari Daud Tony kan saya tidak salah. Apalagi ketika dia katakan perdukunan itu menjadi marak menggunakan media sosial gitu kan. Dan kemudian juga dia menjelaskan bagaimana mengatasinya melalui media sosial. Saya pikir ya bagus sih ya, karena pengalaman-pengalaman Daud Tony kan juga banyak yang berharga kan. Hanya saja mungkin dia tidak punya teman yang bisa mensistematisasikan itu, berdiskusi bersama-sama sehingga menjadi pesan yang bagus begitu, yang memang memiliki standar ya, standar kebenaran, penelitian yang valid lah begitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tidak hanya sekedar mengatasnamakan Tuhan begitu, kemudian dikatakan ya kalau mengatasnamakan Tuhan pasti benar. Pasti benarnya bagaimana gitu kan kita tidak tahu. Nah, ini kan akan menjadi persoalan untuk masyarakat. Apalagi ketika tiba-tiba ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Karena
yang dikatakan Dalton ini sebenarnya ya prediksi umum saja. Tidak usah dia bernubuat juga orang tahu gitu. Tinggal baca-baca ke orang untuk apa begitu ya. Kemudian dia katakan lagi lucunya gitu, 5 tahun ke depan, ya sekarang ini kan nanti ya pembelajaran online gitu. Tapi 5 tahun ke depan ada titik jenuh kembali lagi ke manual. Nah ini saya juga jadi bingung gitu. Dia bisa meramaikan. Kemudian dikatakan juga pakai ayat kitab lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi yang dianggap yang manual itu. Sebenarnya tidak yang baru dari matahari kan segala sesuatu ya. Ya karena memang Tuhan kan melampaui segala sesuatu. Tapi dia mengambil ayat itu untuk mengatakan begitu. Apakah ini bisa jadi landasan gitu ya? Seperti itu. Demikian juga kondisi-kondisi pangan lainnya. Ya mungkin ya saya pikir medsos ini mestinya juga bisa bisa dipenuhi dengan gagasan-gagasan yang bagus, kemudian juga dengan kritik-kritik yang bagus, sehingga tidak terkesan ya, minta maaf juga terkesan bahwa terjadi praktek perdukunan gitu loh di ranah kekristenan. Ya memang kita tidak tahu apakah ini di gereja diajarkan, saya nggak tahu ya. Tapi kan karena ini di medsos gitu. Nah kalau di medsos saya menganggapnya dia adalah sebagai nabi global. Tapi kalau nabi global legitimasi dari mana gitu. Nah kemudian berarti juga paling bisa ya kita semua melihat aja. Tapi kalau saya melihatnya ya susah banget saya mengatakan ini buat gitu. Karena ini data-datanya terlalu umum. Kemudian jalan keluarnya individu. Ya. Jalan keluarnya bukan jalan keluar mengatasi persoalan individu gitu loh. Sangat 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 kasuistik gitu loh. Bukannya global. Karena Nabi kan jelasnya global gitu. Nah, kemudian yang saya lihat di sini adalah mestinya ya kalau memang Pendeta Daud Tony itu ingin memberikan nubuat untuk memperbaiki bangsa ini, ya dia bergabunglah dengan teman-temannya, kemudian membuat rumusan gitu loh. Sehingga nanti orang bisa mengkaji. Nanti saya juga bisa mengkaji, teman-teman yang lain bisa mengkaji. Dan kita tentu menghargai ya, usaha-usaha Daud Tony seperti ini, Pendeta Tony. Nah, dan kemudian kita juga sama-sama di gereja, atau mungkin kalau kita bicara tentang kesatuannya gereja, ya kita saling belajar, saling meriksa. Karena kan kalau saya lihat dari penjalanan Daud Tony ini kan hermeneutiknya memang lemah. Ya karena memang dari pengalaman-pengalaman. Tapi bukan berarti tidak benar ya. Saya nggak mengatakan tidak benar. Kalau memang terbukti ya udah. Tapi kan penjelasannya bisa tidak logis ya penjelasannya. Ya apalagi memang hal-hal yang sepertinya seperti ini. Apalagi pengalaman-pengalaman yang dialami kan juga tidak logis sebenarnya seperti itu. Dan ini kan sebuah hal-hal yang supranatural gitu ya. Tapi kan bisa kan hal-hal supranatural itu kemudian dipertemukan, dibuat menjadi penjelasan-penjelasan yang baik sehingga bisa diajarkan gitu. Dan bisa juga yang dikatakan ini betul-betul punya landasan gitu. Sehingga tidak terkesan ya bahwa bahwa Kristen itu melakukan praktek perdukunan seperti itu. Apalagi kemudian yang datang dalam diskusi-diskusi Pendeta Daud ini kan pribadi-pribadi gitu loh. Kemudian pribadi-pribadi seperti orang, ya maafkan saya juga konflik perdukunan, cuma memang diganti aja. Ya kultusnya kepada Tuhan gitu. Ya kita berharap sih betul-betul kultus kepada Tuhan gitu. Tapi ketika praktek-prakteknya sudah lagi tidak kepada kedaulatan Tuhan kan akan pertanyaan. Maksudnya kita di sini adalah memperbaiki diri bersama gitu. Maksud saya, gimana kalau Daud Tony kemudian juga membuat diskusi ya dengan teman-teman yang lain gitu. Secara khusus juga di sini bisa di terang kemuliaan ini, di channel terang kemuliaan itu bisa juga mencoba begitu. Jangan langsung mengklaim, ini benar, sudah terbukti. Kan tidak ada bukti-bukti lain gitu. Jadi analisis datanya mesti bagus gitu. Karena ini kan persoalan kan di publik dan bisa mempengaruhi publik juga dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik. Apalagi tentang kekristenan seperti itu. Nah, kita sama-sama Kristen yang memberikan masukan-masukan. Saya tidak mengatakan Daud Tony sesat atau tidak sesat. Itu bukan urusan saya. Saya mau masuk kepada kajian. Apakah yang dikatakan oleh Daud Tony ini punya landasan ilmiahnya? Bisa dipercaya. Dan kemudian juga bisa diterima oleh banyak orang. Dan memang kemudian juga ada kegunaannya. Apakah ada yang perlu diperbaiki? Apakah penjelasan-penjelasan itu juga memang menolong untuk memberikan solusi. Karena yang saya lihat adalah solusinya pribadi, padahal nubuatnya adalah global. Dia mendapatkan ini dari global. Nah ini bagaimana untuk bisa pengembangan-pengembangannya? Silakan teman-teman di YouTube ya juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran di chat. Kemudian saya akan coba mengurai bersama-sama dan kita bisa diskusi bersama ya melalui YouTube ini. Tapi diskusi yang tidak mengalahkan ya.
saya tidak sedang menyerang Pak Dotoni, tidak. Cuman saya bingung saja gitu. Boleh dong saya mempertanyakannya. Tapi kalau nanti Pak Dotoni ingin menjawabnya, silakan gitu. Jadi saya silakan. Kenapa kok Pak Dotoni mengatakan tumbuh-tumbuhan secara global? Apakah ini memang merupakan nabi global? Itu dia. Dan saya dari mana membawa dirinya sebagai nabi global? Kemudian ketika menubuatkan persoalan-persoalan yang sifatnya global Indonesia, kenapa solusinya individu? Nah itu kan harusnya kan solusinya global supaya bisa memberikan jalan keluar. Nah kira-kira itulah yang saya ingin coba gali ya. Nanti silakan teman-teman yang mendengarkan video saya berikan masukan-masukan di chat saya supaya tahu. Demikian juga kepada Pak Dotoni gitu. Walaupun saya tidak apa namanya tidak tahu apakah dia berkenan atau tidak ya untuk bisa diskusi seperti itu. Tapi dialog yang tidak saling mengalahkan. Terima kasih.